Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ketemu lagi dengan Tante Lita dan juga Om Lili. Bagaimana perasaannya? Masih tetap ada sukacita? Amin. Tetap harus sukacita ya, karena besar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian besar anugerah-Mu bagian refreh saja. Berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu baru melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberi hati seorang murid untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia selalu membantu ayahnya mengembalakan kambing domba. Kemudian Yusuf juga bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia bekerja di rumah Potifar. Lalu dia juga mengurus semua keperluan di dalam penjara. Sampai akhirnya apa? Yusuf mengurusi seluruh tanah Mesir yang saat itu mengalami kelaparan. Yang terpenting adalah Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia selalu memiliki respon positif terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dalam setiap hal yang dia alami, dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Sehingga ketika Yusuf hidup takut akan Tuhan, Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakannya. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Lalu, apa yang kita bisa contoh dari Yusuf? Kira-kira apa sih yang membuat Yusuf bisa bertanggung jawab terhadap semua hal yang dia alami? Kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama kita akan buka dari Roma pasal 8 ayat 28. Tante Lita akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Yusuf beriman, Yusuf yakin, dan Yusuf percaya bahwa segala peristiwa yang harus dia alami itu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika dia harus dibuang ke dalam sumur, ketika dia harus dijual, ketika dia harus dipenjara, itu semua merupakan jalan Tuhan untuk membuat sesuatu pekerjaan yang besar bagi Yusuf. Dan dia bisa memberkati banyak orang, termasuk memberkati kakak-kakaknya yang dulu sudah pernah membuang dia.
Kemudian kita akan buka ayat yang kedua, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, Talita akan kembali bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kita lakukan sekarang ini, ingatlah bahwa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati kita dengan segala hal yang baik. Contohnya bagaimana aplikasinya? Saat ini, karena COVID, kalian kan harus belajar di rumah nih. Siapa yang masih suka ngomel-ngomel gak mengerjakan tugas? Siapa yang masih suka marah-marah? Ayo, gak boleh ya. Kita harus meresponi semua dengan positif. Tetap bersyukur karena kita memiliki keluarga yang bisa kita kasihi. Kita jadi punya banyak waktu loh untuk berkumpul bersama mama, berkumpul bersama papa, bermain sama adik mungkin. Kita lebih punya banyak waktu untuk berdoa, untuk membaca firman, dan juga untuk membangun misbah keluarga. Sikapi semuanya dengan positif. Kemudian ketika harus ulangan, ingat, kerjakan ulangan dengan jujur ya. Tidak boleh minta kakak, tidak boleh minta mama untuk mengerjakan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab seperti Yusuf, maka Tuhan akan menyertai kalian dan memberkati kalian. Sebuah pujian yang akan selalu mengingatkan kalian bahwa apapun situasi saat ini, keadaan saat ini, Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan pujikan bersama-sama Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo Om Beni, kita akan kembali memuji Tuhan. Amin. Halo, nama saya Vincent, ini adik saya. Halo, nama saya Vanessa, kami dari JC Blessing Family. Kami baik-baik saja, kami baik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Ayen dari GC Blessing Family Banjarmasin. Kali ini saya akan kreasi surat kartu, dan kali ini juga saya akan ditemani oleh kakak saya. Halo. Dan saya akan ditemani oleh dia untuk sulap ini. Silakan dari kartu. Silakan kita kocok ya teman-teman. Ini angka 10 berarti kartunya dirumuskan 10 dari sini. Ini kartunya ini.